Usulan Prabowo itu sangat berbau fadlizon karena menguntungkan Rusia. Idenya itu sejalan ya, serupa gitu dengan yang diomongin sama Fadlizon waktu itu kan? Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Blunder, blunder, dan blunder. Itulah yang sedang terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti yang sudah diberitakan di berbagai media, nasional maupun internasional, dan juga jadi perbincangan di media sosial, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI mengajukan usul terhadap konflik Rusia-Ukraina. Usulan ini disampaikan Prabowo di sebuah acara forum internasional di Singapura. Ada beberapa hal yang diusulkan oleh Prabowo kepada kedua belah pihak yang bertikai, Rusia dan Ukraina. Usulan Prabowo itu termasuk gencatan senjata. Kedua pihak saling mundur 15 km dan dibuat zona demilitarisasi yang nantinya diawasi oleh PBB, serta dibuat referendum di wilayah sengketa. Singkatnya begitu ya, ada gencatan senjata, ada zona demilitarisasi, dan ada referendum di wilayah sengketa. Nah, usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Penolakan ini langsung disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov. Menolaknya pun dengan cara yang gak enak ya, kata-katanya gak enak banget. Menurut Reznikov, usulan Prabowo itu aneh. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami dengan rencana aneh ini. Begitu kata-kata Reznikov. Bahkan menurut Reznikov, usulan Prabowo itu terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan dari Indonesia. Tidak hanya pihak Ukraina yang menolak usulan Prabowo itu ya. Usulan itu juga mendapatkan kritik dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell. Menurut Borrell, perdamaian yang dibawa ke Ukraina itu harusnya merupakan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. Maksudnya Joseph Borrell ini, dalam usulan Prabowo seakan-akan Ukraina dipaksa menyerah pada Rusia demi menuju perdamaian. Kenapa Menhan Ukraina sampai segitunya mengeluarkan kata-kata yang gak enak terhadap usulan Prabowo? Dan juga muncul kritikan tajam dari Joseph Borrell tadi ya. Padahal sebelumnya, kan Presiden Jokowi sudah pernah berupaya membawa jalan damai ke Rusia dan Ukraina dengan cara mengunjungi kedua negara waktu itu. Waktu itu Presiden Jokowi menawarkan diri untuk jadi penengah perantara perdamaian buat keduanya. Walaupun hingga sekarang belum berhasil ya, namun gak ada itu kata-kata yang gak enak dari Rusia maupun Ukraina waktu itu. Beda dengan reaksi Ukraina terhadap usulan Prabowo. Masalahnya adalah, pertama, usulan gencatan senjata itu sudah berkali-kali disampaikan oleh berbagai pihak, namun gak ada hasilnya sampai sekarang. Jadi udah kayak usulan basi ya. Kedua, meminta pasukan Ukraina mundur 15 km itu memang sangat menyinggung perasaan Ukraina ya. Rusia itu kan sifatnya menginvasi Ukraina. Rusia menyerang negara orang di 4 provinsi. Itu nama-nama provinsinya susah disebut ya, jadi kita sebut jumlah aja ya. Berarti kan itu wilayah Ukraina. Jika ada tentara Ukraina di 4 provinsi itu, sifatnya ya buat mempertahankan wilayah negara mereka sendiri. Masa diminta mundur? Kayak apa ya? Prabowo seakan-akan ngomong, berhentilah berjuang mempertahankan negaramu. Ya Ukraina mana mau terima. Ketiga, soal referendum di wilayah sengketa ini juga mendapat reaksi negatif dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko. Nikolenko menegaskan bahwa tidak ada wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia untuk melakukan referendum di sana. Itu kan wilayah pendudukan, di mana Rusia melakukan kejahatan perang. Rusia menginvasi wilayah Ukraina, nyaplok. Terus wilayah yang dicaplok itu diminta untuk menggelar referendum. Kan gak masuk akal. Oke, kita analogikan dengan wilayah Indonesia ya. Misalnya, Australia menginvasi 3 provinsi Indonesia, yakni Bali, NTT, dan NTB. Jadi Australia mencaplok ketiga provinsi itu ya. Kemudian, TNI tentu saja diturunkan di Bali, NTT, dan NTB untuk mengadakan perlawanan. Untuk berusaha merebut kembali ketiga wilayah itu.
tiba-tiba datang usulan dari negara lain, misalnya dari Malaysia gitu ya. Menteri Pertahanan Malaysia deh ya misalnya, bilang gini, oke, kami usulkan, pertama, gencatan senjata, kedua, masing-masing pasukan militer mundur 15 km agar dijadikan zona demilitarisasi. Ketiga, adakan referendum di wilayah sengketa. Kebayangkan gimana ngawurnya usulan ini, gimana menyakiti hati Indonesia, menyinggung perasaan bangsa Indonesia. Lawang itu kan TNI di Bali, NTT, dan NTB, itu kan sedang mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Lah kok kita disuruh mundur? Terus wilayah sengketa itu maksudnya apa? Nggak ada wilayah yang disengketakan. Karena ketiga provinsi itu merupakan wilayah Indonesia yang diinvasi oleh negara luar, Australia. Masa terus rakyat Bali, NTT, dan NTB diminta ikut referendum? Ditanya mau ikut Indonesia atau Australia? Wah, Indonesia nggak bakalan mau dong. Nah, itu analoginya. Sangat jelas bahwa usulan Malaysia itu merugikan Indonesia dan menguntungkan Australia. Kita balik ke dunia nyata. Usulan Prabowo itu merugikan Ukraina dan menguntungkan Rusia. Makanya disebut seperti rencana Rusia. Saya nggak yakin bahwa Prabowo sudah membicarakan usulan ini dengan pihak Kementerian Luar Negeri dengan Ibu Retno Marsudi. Nggak yakin saya. Karena usulan ini begitu blunder dan ngawur. Selevel Menlu Ibu Retno ya, nggak bakal menyetujui usulan semacam ini. Yang terlihat adalah bahwa pihak Prabowo seakan-akan mempromosikan diri Prabowo sendiri terkait usulan ini. Bisa dilihat dari cuitan Dhanil Anzar, juru bicara Menteri Pertahanan yang juga kader Gerindra. Dhanil Anzar membagikan usulan Prabowo ini lewat cuitan di media sosial, menyebutnya sebagai resolusi berani Prabowo. Seperti mengkampanyekan diri Prabowo ya, sementara kita semua tahu bahwa Prabowo merupakan capres dari Gerindra. Bahwa usulan itu dari pihak Prabowo sendiri juga dikuatkan oleh kritik dari Komisi 1 DPR RI yang diwakili oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid dari fraksi Golkar. Komisi 1 meminta agar Menhan Prabowo untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Komisi 1 mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam konflik itu sudah jelas, bahwa kita menentang invasi Rusia dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Indonesia telah menyetujui resolusi PBB yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina, dan Indonesia juga meminta Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina. Sangat jelas ya sikap Indonesia ini. Usulan Prabowo itu disebut DPR sebagai opini, artinya yaitu opini dari Prabowo sendiri. Kemudian soal referendum, beberapa bulan setelah menginvasi 4 provinsi Ukraina, Rusia membuat referendum di keempat wilayah itu. Dan hasilnya menurut pihak Rusia, mayoritas penduduk 4 provinsi itu mau bergabung ke Rusia. Referendum itu disebut sebagai akal-akalan Rusia saja ya, untuk mendukung serbuannya ke Ukraina. Dan sikap Indonesia waktu itu juga sangat jelas. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa referendum buatan Rusia itu melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Terus sekarang Prabowo malah mengusulkan referendum. Kan memang aneh dan berlawanan dengan sikap Indonesia. Makin jelas ya, usulan itu merupakan opini dari Prabowo sendiri. Isi usulan itu pun berlawanan dengan sikap Indonesia. Nah, di sini saya curiga bahwa usulan itu adalah hasil dari bisik-bisik orang lain. Dan saya duga orang itu adalah Fadlizon. Tahu dong betapa Fadlizon ini memuja Rusia dan Vladimir Putin. Dalam rekam jejaknya Fadlizon pada bulan Oktober tahun lalu, ketika ada forum Parliamentary 20 yang merupakan rangkaian dari KTT G20, Fadlizon menyatakan bahwa pihak Rusia sudah siap untuk berdamai, sementara pihak Ukraina kelihatannya malah enggan. Omongan Fadlizon ini diketawain ya oleh perwakilan Parlemen Ukraina, disebut tidak sesuai konteks. Menyebut narasi Rusia siap damai adalah murni manipulasi. Niatnya nggak tulus, bilangnya siap damai tapi nyatanya terus membombardir rakyat sipil. Nah, usulan Prabowo itu sangat berbau Fadlizon karena menguntungkan Rusia. Idenya itu sejalan ya, serupa gitu dengan yang diomongin sama Fadlizon waktu itu kan.
Nggak peduli usulan itu berlawanan dengan sikap Indonesia, nggak peduli bahwa usulan itu merugikan kedaulatan negara Ukraina, Prabowo tetap saja menyampaikan usulannya. Ini gimana ya? Saya kira Pak Jokowi mesti bicara dengan Prabowo sebagai Menhan. Perlu dikasih peringatan, karena usulan blunder macam itu sangat mencoreng muka Indonesia di forum internasional, sangat merusak citra Indonesia. Wajar aja kan kalau keluar kata-kata yang gak enak dari Ukraina. Indonesia jadi seperti negara yang sangat bodoh yang mau diperalat oleh negara lain. Padahal selama ini kita kenal Pak Jokowi sebagai pemimpin yang bernyali, yang dihormati oleh para pemimpin negara lain. Apakah Prabowo memang punya rencana licik untuk melemahkan Presiden Jokowi di forum internasional? Itu pertanyaan utamanya. Oke guys, kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura emang juara.